Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di podcast kelompok 2 IKK. Perkenalkan, saya Falsa Martiana Kecana Putri, NIM B04190031. Saya Luciana Pegita Sasuhari, NIM B041947. Dan saya Anggit Muhammad Hasan, NIM B04190007. Dan saya Uya Sundari, NIM B04190013. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang bedah reproduksi pada hewan. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita, apa aja sih bedah reproduksi pada hewan betina? Kali ini yang pertama, kita akan bahas mengenai anestesi epidural, teman-teman. Nah, untuk anestesi epidural ini yaitu anestesi regional yang diperoleh dengan menyuntikkan anestesi ke kanalis spinalis. Nah, yang di daerah orientasinya itu dapat dilakukan melalui anterior, yaitu pada os sacrum sampai dengan os coccygia. Dan pada bagian posterior itu dilakukan pada os coccygia 1, coccygia 2, coccygia 3. Nah, dengan cara meraba pangkal ekor ke atas dan ke bawah secara perlahan. Kemudian kita dapat mencari celah os sacrum sampai dengan os coccygeal. Tanya dong, Git, anestesi epidural ini biasanya untuk kepentingan apa aja sih? Nah, untuk anestesi epidural ini pada sapi umumnya untuk juga dapat digunakan untuk keperluan menjahit di daerah perineum, vulva, irigasi uterus, pemeriksaan vagina, dan serviks uterus. Dan dapat juga untuk mengoreksi presentase fetus, embriotomi, fetotomi, prolapsus vagina atau uterus, dan operasi di daerah belakang tubuh. Dan bisa juga dapat juga pada prosedur bedah sesar gitu. Cara melakukan atau langkah-langkah anestesi epidural itu gimana yang Git? Nah, jika sudah menemukan lokasinya, yaitu pada anterior atau posteriornya, tampak garis tonjolan coccygia, kemudian kita dapat masukkan jarum ukuran 18G sampai dengan 29G. Nah, masukkan ke celah antara tulang, yaitu 2/3 sampai dengan 3/4 bagian dengan epidural, dimasukkan secara tegak lurus sesuai dengan celah. Aku mau nanya nih, Git, untuk sediaan anestesi yang digunakan apa aja ya? Nah, jadi biasanya yang digunakan itu sediaan seperti lidocain, procain, dan lain-lain dengan dosis yaitu 35 sampai 45 mg per 100 kg berat badan. Nah, kadang juga dikombinasikan dengan vasokonstriktor buluh darah yaitu adrenalin, epinefrin, dan sejenisnya. Oh yang Git, kan tadi udah dijelasin cara melakukan anestesi dan sediaan yang digunakan. Nah, untuk cara tahu kalau anestesi epidural itu udah bekerja, seperti apa sih? Nah, jadi untuk anestesi epidural ini dapat diuji jika sudah bekerja, dapat juga ditunggu 1-15 menit. Atau dengan caranya yaitu salah satunya dicubit. Jika sapi tersebut tidak memberikan respon sakit, maka sudah mulai bekerja. Nah, untuk tadi tambahannya, jadi untuk caranya tadi setelah jarum itu dimasukkan, nanti akan ada tekanan negatif, yaitu ketika jarum sudah tertancap dapat diteteskan cairan dalam spoid, yaitu anestesi regional tadi ya. Untuk bedah reproduksi yang kedua yaitu ada bedah sesar. Operasi sesar adalah prosedur operasi yang umum dilakukan dalam pertolongan distokia pada sapi. Distokia itu apa sih, Falsa? Distokia itu adalah suatu kondisi yang mengalami kesulitan beranak yang disebabkan oleh faktor induk atau faktor anak. Faktor yang menyebabkan distokia itu sendiri adalah ukuran anak terlalu besar, lahir kembar, atau kekurangan hormon. Aku mau nanya juga, Val, emangnya kasus distokia seperti apa aja ya yang dilakukan dengan operasi sesar itu?
Nah, terdapat 6 kasus distokia yang harus ditangani dengan metode sesar, yaitu diantaranya yang pertama ada feto maternal atau feto-pelvic disproportion, yang kedua ada dilatasi serviks yang tidak sempurna, yang ketiga ada torsio uteri, yang keempat ada monster fetus, yang kelima ada maldisposisi fetus, dan yang terakhir yaitu ada emfisema fetus. Untuk prosedur bedah sesar sendiri gimana ya, Val? Kalau pada sapi boleh tolong dijelasin nggak? Boleh dong, Uci. Nah, untuk operasi sesar ini sendiri, pada sapi dilakukan dengan posisi berdiri, dengan bidang sayatan pada paralumbar kiri. Anestesi yang biasa digunakan pada operasi ini adalah anestesi epidural lokal atau regional, bisa juga anestesi epidural paralumbal atau anestesi general. Nah, tetapi anestesi general ini dihindari jika fetusnya hidup. Nah, karena prosedur operasi yang aku jelasin ini dilakukan dengan sapi yang berdiri, jadi menggunakan anestesi epidural lokal dan epidural lokal flank kiri. Prosedurnya itu pertama-tama penyayatan dilakukan pada flank kiri bagian atas kira-kira 7,5 sampai 12,5 cm atau telapak tangan di bagian bawah prosesus transversus vertebrae lumbalis, kemudian disayat bagian uterus dengan menghindari plasentoma. Setelah itu ikat umbilical cord, lalu potong cord-nya, dan fetus sudah bisa dikeluarkan. Nah, setelah proses pengambilan fetus selesai, jahit kembali pada bekas sayatan. Nah, aku mau nanya juga, Val. Jadi kan tadi udah dijelasin nih prosedur mengenai bedah sesar ya. Jadi kira-kira ada nggak sih keuntungan bedah sesar dengan cara berdiri ini? Ada dong keuntungannya. Nah, untuk keuntungannya itu memungkinkan pembedah berdiri lurus dan mengurangi kelelahan pada pembedah. Di samping itu juga mencegah merosotnya isi perut melalui celah sayatan. Oke, memasuki bedah reproduksi yang ketiga, yaitu ada bedah reproduksi prolapsus utero-vagina. Wah, nah mau nanya juga nih, apa itu prolapsus uteri ya, Ul? Nah, jadi prolapsus uteri sendiri merupakan suatu kejadian di mana uterus keluar melewati vagina dan menggantung di vulva. Prolapsus uteri terjadi pada stadium ketiga setelah pengeluaran fetus dan setelah kotiledon fetus terpisah dari karankula induk. Kira-kira apa sih, Aul, penyebab terjadinya prolapsus uteri itu? Nah, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya prolapsus uteri pada sapi yaitu distokia atau kesulitan melahirkan yang menyebabkan cedera atau iritasi pada saluran reproduksi bagian eksternal. Kemudian ada mengejan berlebihan selama persalinan atau adanya tekanan yang berlebihan pada saat menarik fetus keluar. Kemudian ada juga rendahnya tingkat kalsium darah atau lebih umum pada sapi perah, atau dapat juga karena adanya kurang nutrisi yang diberikan pada saat bunting sehingga menyebabkan keadaan ligamenta penggantung uterus menjadi kendor, lemah, dan tidak cepat kembali posisi sebelum bunting. Lalu bagaimana sih, Ul, cara penanganan terjadinya prolapsus uteri ini? Nah, gini teman-teman, tahapan penanganan prolapsus uteri, yang pertama kita harus membersihkan dan memberikan disinfektan pada bagian vulva, vagina, hingga uterus. Nah, itu dapat menggunakan NaCl hangat atau antiseptik lainnya. Kemudian kita melakukan anestesi epidural dengan menggunakan lidocaine 5 ml. Kemudian diberi es balok bersih dengan tujuan agar bagian tersebut mengalami pengkerutan. Lalu kita harus memeriksa apakah terdapat bagian yang mengalami ruptur. Apabila ada bagian yang mengalami ruptur, maka kita perlu melakukan penjahitan terlebih dahulu. Kemudian hewan diberdirikan. Selanjutnya, masukkan bagian prolaps secara perlahan. Sesudah uterus kembali ke tempat semula, ke dalam uterus dimasukkan antibiotik dapat menggunakan metritin, terdomicel, preparat teramisin, aureomisin, tetrasiklin, atau larutan antibiotik yang berspektrum luas lainnya. Kemudian injeksi antibiotik secara intramuskular untuk membantu pencegahan infeksi dalam uterus, kemudian dilakukan anestesi lokal pada sekitar vulva, dan yang terakhir dilakukan penjahitan dengan jahitan Buchner. Wah, ngeri juga ya.
Eh, ya BTW guys, aku juga pernah ini nemuin kasus di daerahku juga itu ada sapi ya yang merejang tuh melahirkan merejang kuat. Nah kemudian pas aku amatin itu di bagian rektum dan vaginanya itu robek. Kok bisa ya kejadian seperti itu? Mungkin dari kalian ada yang tahu? Bisa, Nggit. Nah, nama kasusnya itu adalah laserasi rektovagina. Oh iya Ci, itu penyebabnya apa ya? Nah, penyebabnya bisa yang tadi kamu sebutkan tadi, hewan yang merajang terlalu keras, dan untuk penyebab lainnya, posisi fetus tidak pada jalan kelahiran. Untuk kasus laserasi rektovagina itu cuma ada pada sapi aja. Enggak, Aul. Jadi laserasi rektovagina ada juga pada kuda, tapi setauku yang sering terjadi itu pada sapi perah. Oh gitu ya, Ci. Uci, aku mau nanya dong, kalau untuk laserasi rektovagina itu ada terapinya nggak sih? Atau hewan langsung disembelih aja? Tentu aja ada. Jadi kita anestesi epidural dulu, disertai anestesi lokal pada hewannya. Kemudian ekornya dilokalisir ke samping atas. Setelah itu desinfeksi daerah sekitar luka dengan iodin. Kemudian hewan usahakan tidak diare. Kemudian jahitan dimulai dari kiri vestibular flap, menembus bagian kiri jaringan perirektal dan rektal submukosa. Tusukkan jarum pada bagian kanan jaringan perirektal dan rektal submukosa. Lanjutkan hingga vestibular flap dan lumen vestibular. Kemudian jarum dikeluarkan dari permukaan pada superficial bagian kanan vestibular flap. Kemudian masukkan kembali dari superficial menuju bagian kiri vestibular lalu jahitan diikat. Nah, kalau misalkan tidak cepat ditangani, ada nggak sih risikonya, Ci? Pasti ada resikonya seperti kontaminasi dari feses pada vestibulum vagina hingga uterus yang mengakibatkan hewan terkena endometritis dan menurunkan fertilitas hewan. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi ini, seluruh materi yang telah disampaikan, anestesi epidural yaitu anestesi regional yang diperoleh dengan menyuntikkan anestesi ke kanalis spinalis. Kemudian bedah sesar merupakan bedah yang dilakukan untuk menangani kasus distokia pada sapi yang umumnya terapi untuk mengeluarkan fetus yang masih hidup. Kemudian prolaps uteri merupakan suatu kejadian di mana uterus keluar melewati vagina dan menggantung di vulva. Dan terakhir, materi terakhir yaitu laserasi rektovagina, di mana terjadi kerobekan rektovagina akibat merajang terlalu keras ketika melahirkan. Wah, saking serunya nggak kerasa kita telah menghabiskan belasan menit bersama. Iya nih, udah lama banget ya. Nah, semoga materi yang dipaparkan dapat diterima dengan baik ya. Nah, semoga juga untuk materi yang telah disampaikan kita juga bisa mengaplikasikannya baik dari tenaga kesehatan maupun semuanya. Baiklah, karena semua materi telah disampaikan, berikut kesimpulannya. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kelompok 2 podcast IKK Kuliah pamit undur diri. Makasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.